Bertemu kembali dengan Bapak Teguh Haryanto di pertemuan keempat Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa yang baik, telah menuntun kami hingga saat ini dapat belajar tentang bertumbuh dewasa menjadi berhikmat. Tolong kami anak-anak-Mu supaya dapat tidak hanya memahaminya tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada pertemuan keempat ini kita sudah ada di bab 3. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Ada di halaman 27 dan 36. Manfaatkan buku dengan sebaik-baiknya. Bapak tetap berharap kalian membacanya secara mandiri. Dengan demikian maka pengetahuan dan wawasan kamu akan semakin luas. Di bab 3 ini yang dibahas mengenai tanggung jawab. Apa artinya tanggung jawab? Dan tanggung jawab itu bentuknya seperti apa di tengah-tengah masyarakat. Mari kita ikuti selanjutnya. Tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu. Jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan. Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu.
menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Setelah menyimak kisah jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, kalian bisa mengambil suatu pengajaran di sana bahwa dosa mengakibatkan mulai saat itu manusia cenderung untuk saling melempar tanggung jawab. Ada konsekuen yang harus ditanggung, dipikul karena kesalahannya akibat dari dosa itu. Mari kita dalami tentang arti tanggung jawab. Dalam kata bertanggung jawab terkandung ada dua hal yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, responsible dan responsible, yang masing-masing berarti jawaban dan mampu. Dengan kata lain, dalam kata responsible terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan maknanya antara responsible dengan tanggung jawab. Dalam bahasa Indonesia, keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Jadi kalian dapat menyimpulkan orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak mampu dan tidak mau menanggung akibat-akibat yang diperbuatnya. Kita lanjutkan setelah memahami arti bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Sangat terkait antara tanggung jawab dan kedewasaan seseorang. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang dia kerjakan dalam hidupnya. Misalnya pada usia mudanya, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya bagi Anda untuk mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikiranmu bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi ada beban tanggung jawab di tindakanmu terhadap masyarakat. Tulislah contoh perbuatan bertanggung jawab dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Kerjakan di model seperti biasa. Bapak akan melihat dan mengamati hasil pekerjaan kamu. Selamat bekerja, selesaikan tugas kamu hingga tuntas di PJJ Pendidikan Agama 1 jam ini di pertemuan keempat. Pesan terakhir dalam pertemuan keempat ini Bapak rangkumkan seperti ini. Lakukanlah tanggung jawabmu saat ini sebagai pelajar dan nikmati prosesnya, dan Anda akan kagum betapa Tuhan memiliki rencana yang begitu indah dalam hidup kamu masing-masing. Tuhan memberkati kamu. Mari kita berdoa. Berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur untuk PJJ yang keempat ini dapat berlangsung dengan baik. Tolong kami untuk mentuntaskan tanggung jawab kami belajar. Lindungi kami agar kami sehat dan tetap bersukacita di tengah kondisi new normal saat ini. Pertemukan kami pada
pertemuan kelima berikutnya, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.